Halo semuanya, semoga hari kalian menyenangkan ya. Hari ini kita bawa info penting nih untuk para calon pengantin. Yuk langsung aja kita sharing tentang pendidikan interprofesional perkembangan ilmu kebidanan dalam lingkup pranikah. Topik kali ini membahas pemeriksaan kesehatan pranikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, program Sarjana Terapan Kebidanan tahun ajaran 2019-2020. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Diah Aulia, ada Putih Aini Kolbi, ada Putik Sylvia Anggraini, ada Nadia Friska, ada Reksa Fauzi, ada Indah Fajar Anggraini, ada Dwi Lestari, serta Risa Cynthia. Ini dari kelas B, ekstensi akan membawakan tentang perkembangan ilmu kebidanan dalam lingkup pranikah serta asuhan yang kami berikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan interprofesional dengan dosen pengampu Ibu Irma Jayati. Penasaran kan apa isinya? Yuk simak sama-sama. Yang pertama, evidence based asuhan pranikah. Yuk kita cari tahu apa asuhan pranikah yang terbaru. Oke baik, evidence based pranikah yang terbaru. Bahwa kita ketahui tahun 2020 ini pemerintah mewajibkan untuk syarat kelangsungan pernikahan harus memiliki sertifikat layak nikah atau layak kawin. Nah, itu bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin, membekali informasi kesehatan fisik dan psikis, serta memastikan calon pengantin siap berumah tangga. Nah, fungsinya itu untuk demi membangun keluarga yang kokoh dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat layak nikah? Itu caranya gampang. Langsung saja disimak videonya ya. Oke teman-teman, sebelum kita pergi ke tenaga kesehatan, langkah baiknya kita harus mempersiapkan fotokopi KTP pasangan terlebih dahulu. Datang bersama pasangan ke puskesmas kecamatan terdekat. Lalu, ambil nomor antrian untuk layanan tes kesehatan calon pengantin. Lalu, tunggu panggilan antrian di bagian pendaftaran. Lalu, menyampaikan maksud ingin bikin sertifikat layak kawin atau surat keterangan jatin. Nah, di situ kamu akan menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 1 buah fotokopi KTP. Setelah kamu mengantri dan dipanggil, kamu masuk ke ruang pemeriksaan atau ruang konsultasi dokter atau bidan. Nah, di situ kamu akan lakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, suhu nadi, pernafasan, tinggi badan, dan berat badan. Nah, kemudian kamu juga akan diberikan konsultasi tentang kesehatan seperti persiapan kehamilan dan juga deteksi dini terhadap penyakit. Nah, di situ kamu akan dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu di pemeriksaan laboratorium. Kemudian kamu juga wajib mengisi beberapa pertanyaan untuk mendeteksi resiko penyakit jiwa. Setelah itu, untuk jantin wanita akan mendapatkan vaksin tetanus toksoid atau TT, bertujuan untuk mencegahnya infeksi pada saat berhubungan seksual. Sudah periksa, jantin disuruh ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Proses belum selesai, setelah membayar, jantin selanjutnya diarahkan ke bagian laboratorium untuk cek darah. Kemudian tunggu 30 menit sampai 1 jam untuk mendapatkan hasil di ruang hasil. Sudah menunggu 30 menit sampai 1 jam untuk mendapatkan hasil di ruang hasil. Nah, jantin ini akan mendapatkan sertifikat layak kawin. Di halaman muka tertulis sertifikat layak kawin diberikan kepada calon pengantin atau nama jantin. Nah, sementara di bagian belakang tertera keterangan pemeriksaan laboratorium darah, GDS, IMS, HIV, dan hepatitis yang sudah diperiksa. Next yuk ke info selanjutnya. Pernikahan yang ideal itu adalah kehidupan berkeluarga yang didasari oleh rasa kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati pasangan. Selama pernikahan, pasangan harus mengendalikan ego masing-masing, mengambil keputusan secara bersama-sama, dan saling menghormati keputusan pasangan kita. Nah, di dalam pernikahan itu kita juga harus terbebas dari yang pertama itu ada kekerasan fisik, contohnya menjambak, memukul, ada kekerasan psikis, mengancam, terus kekerasan seksual, yaitu dengan memaksa pasangan kita untuk melakukan hubungan seksual. Yang keempat ada penelantaran rumah tangga atau tidak pernah diberi nafkah sama sekali oleh pasangan. Yang keempat, eksploitasi, misalnya memanfaatkan pasangan kita, memperbudak pasangan kita.
Nah, di dalam pernikahan itu, dalam persiapan pernikahan itu kita juga harus menjaga kesehatan. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan aktivitas fisik seperti olahraga kecil, lari-lari. Yang kedua, makan makanan yang bergizi tentunya. Yang ketiga, cek kesehatan secara rutin untuk mengetahui kesehatan kita itu untuk merencanakan persiapan kehamilan kalau untuk wanita. Yang keempat, hindari rokok, nafsa, dan minuman beralkohol. Selanjutnya, perencanaan kehamilan. Agar kehamilan tercapai dari mulai kesejahteraan ibu dan bayinya, maka setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan, dan juga dijaga setiap perkembangannya. Dan yang perlu diketahui oleh para calon pengantin terutama perempuan, untuk mempersiapkan kehamilannya, perempuan dan laki-laki harus dalam kondisi sehat dan terhindar dari masalah penyakit. Seperti contohnya pada perempuan, calon pengantin perempuan yang usianya kurang di bawah 20 tahun, maka harus ditunda kehamilannya hingga usianya di atas 20 tahun. Jika sudah di atas 20 tahun, maka bisa disiapkan untuk kehamilannya. Di sini mengapa seperti itu? Karena mengalami masa kehamilan yang aman dan tidak beresiko. Nah, selanjutnya untuk pasangan calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki gangguan masalah kesehatan, sebelum perempuan mempersiapkan kehamilannya, maka masalah kesehatan ini harus diobati atau mendapatkan pengobatan terlebih dahulu, baru bisa dipersiapkan untuk kehamilannya. Selanjutnya, hindari 4T. Nah, para calon pengantin harus tahu nih, 4T adalah yang pertama terlalu muda, terlalu tua, yang ketiga terlalu dekat jarak kehamilan, dan yang terakhir terlalu banyak anak. Yang pertama adalah terlalu muda usia kehamilan. Nah, di mana usia reproduktif wanita adalah dari mulai usia 20 sampai 35 tahun. Maka kehamilan yang terlalu muda itu akan meningkatkan risiko seperti panggul sempit, berat badan bayi lahir rendah, pendarahan kehamilan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bahaya untuk yang lebih dari usia 35 tahun. Nah, karena batas usia reproduksi wanita adalah sampai usia 35 tahun. Jika sudah di atas 35 tahun dan perempuan mengalami kehamilan, itu akan menjadi kehamilan yang beresiko. Kenapa beresiko? Karena di usia 35 tahun ini, metabolisme ini sudah tidak seelastis seperti waktu muda. Maka dari itu terkadang timbul penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, di saat usia ini beresiko untuk mengalami sakit seperti tersebut, maka ketika mengalami kehamilan, risiko penyakitnya pun akan lebih meningkat. Baiklah, setelah tadi ada beberapa materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pelayanan kontrasepsi KB, pemeriksaan kesehatan, dan penyakit yang harus diwaspadai oleh calon pengantin. Begitu. Kita mulai dari pelayanan kontrasepsi KB. Kenapa sih calon pengantin perlu mengetahui tentang pelayanan kontrasepsi KB? Karena KB sendiri berguna atau bertujuan untuk menunda kehamilan atau menentukan waktu yang tepat untuk hamil dan juga menunda jarak kehamilan. Begitu. Jadi bagi calon pengantin yang ingin menunda kehamilan, mereka harus mengetahui terlebih dahulu tentang pelayanan kontrasepsi KB agar mereka tahu KB apa yang tepat digunakan untuk menunda kehamilannya. Begitu. Lalu yang kedua, pemeriksaan kesehatan. Kenapa si calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan? Karena pemeriksaan kesehatan sendiri bertujuan untuk mendeteksi masalah-masalah yang ada di dalam tubuh atau penyakit dan juga kelainan-kelainan yang ada di dalam tubuh sedini mungkin. Begitu. Lalu yang ketiga itu ada penyakit yang harus diwaspadai oleh calon pengantin. Apa aja ya? Yang pertama ada anemia atau kekurangan sel darah merah. Hal ini bisa disebabkan karena seseorang kurang mengkonsumsi gizi seimbang. Lalu yang kedua itu ada HIV/AIDS. Ini adalah penyakit menular yang bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Begitu. Lalu yang ketiga itu ada IMS atau infeksi menular seksual. Ini adalah penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Lalu yang keempat itu ada hepatitis B. Itu adalah penyakit yang menyerang organ hati. Ini bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, cairan air liur, seperti itu. Lalu yang kelima itu ada diabetes mellitus atau DM. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan kadar gula dalam darah. Begitu. Lalu yang
Yang keenam itu ada malaria. Malaria ini bisa disebabkan karena gigitan nyamuk Anopheles betina, begitu. Lalu yang ketujuh itu ada penyakit genetik atau penyakit keturunan, seperti itu. Nah, itulah beberapa penjelasan dari pelayanan kontrasepsi KB, pemeriksaan kesehatan dan penyakit yang harus diwaspadai oleh calon pengantin. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Screening pranikah dan upaya kuratif. Yang pertama, melalui pemeriksaan fisik meliputi tinggi badan dan berat badan untuk menentukan IMT pasangan catin mengalami obesitas atau tidak untuk menghindari resiko terjadinya infertil. Yang kedua yaitu melalui pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan terhambatnya janin di dalam rahim dan untuk ibu bisa menyebabkan preeklamsi atau eklamsia. Dan yang ketiga melalui pemeriksaan riwayat penyakit untuk menentukan apakah terdapat riwayat penyakit seperti diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang meliputi yang pertama tes urin untuk mengetahui fungsi ginjal dan saluran kemih. Yang kedua yaitu tes golongan darah dan resus resiko untuk mengetahui golongan darah bayi setelah terjadi persilangan. Yang ketiga yaitu tes gula darah untuk mengetahui riwayat resiko diabetes. Dan yang keempat yaitu tes hematologi untuk mengetahui adakah kelainan pada sel darah. Dan yang kelima yaitu tes lainnya seperti ESR, hepatitis B atau HBsAg, dan TORS untuk mengetahui cacat bawaan pada bayi atau janin. Dan yang ketiga yaitu melalui status gizi melalui mengukur lila atau lingkar lengan atas. Normalnya 23,5 untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan bayi yang sehat agar tidak terjadi BBLR pada bayi baru lahir. Lalu, bagaimana solusi jika ditemukannya adanya kelainan pada salah satu pasangan? Nah, kalian jangan khawatir, karena semua itu dapat ditangani. Itu sebabnya kenapa pada pemeriksaan kesehatan pranikah dianjurkan dilakukan jauh sebelum tanggal pernikahan. Jadi, bisa dilakukan screening terlebih dahulu jika ditemukan adanya kelainan genetik, maka akan dilakukan konseling. Dan jika ditemukan adanya penyakit infeksi, maka akan dilakukan antisipasi terlebih dahulu dengan penanganan segera atau melakukan terapi untuk menyelesaikan infeksinya tersebut. Jadi, jika ditemukan adanya kelainan, it's not the end of the world. Segera konsultasikan dan konseling ke pelayanan kesehatan. Nah, selain pemeriksaan kesehatan pranikah, ada informasi tidak kalah pentingnya nih, yaitu tentang imunisasi TT. Para calon pengantin sebaiknya jangan meremehkan pentingnya imunisasi TT sebelum menikah. Nah, imunisasi TT sendiri ini sudah diwajibkan pemerintah sejak tahun 1986 sebagai persyaratan di KUA. Imunisasi TT adalah tindakan memasukkan tetanus toksoid yang telah dinonaktifkan. Tetanus sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Itu sebabnya penting sekali perempuan mendapatkan imunisasi TT sebelum menikah. Jadi jangan pernah mengabaikannya ya. Mengapa sebelum menikah? Karena setelah menikah, ketika pasangan melakukan hubungan seksual pertama kali, umumnya alat kelamin perempuan akan mengalami luka akibat robeknya selaput darah. Dan luka inilah yang menjadi penyebab masuknya bakteri penyebab tetanus. Dan vaksin tetanus inilah yang akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Dan imunisasi TT sendiri itu juga dianjurkan bagi ibu hamil, terutama pada kehamilan pertama untuk mewariskan antibodi terhadap infeksi tetanus pada bayi yang dapat mencegah bayi dari infeksi neonatorum akibat luka infeksi di pusar setelah lahir. Nah, luka inilah yang bisa menjadi salah satu penyebab masuknya bakteri penyebab tetanus. Nah, jadi setiap perempuan yang akan dan setelah menikah perlu mendapatkan imunisasi TT sebanyak 5 kali agar mendapatkan perlindungan hingga 25 tahun. Nah, tapi dalam prosesnya ini secara bertahap. Dan jadwal imunisasi TT sendiri berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dilakukan 5 kali. Yang pertama, TT1 dilakukan sebulan sebelum hari pernikahan atau minimal 2 minggu sebelum tanggal pernikahan, yaitu agar tubuh ada waktu untuk membentuk antibodi.
Nah, TT yang kedua dilakukan dengan jarak 1 bulan dari TT pertama dengan efektivitas memberikan perlindungan selama 3 tahun ke depan. Kemudian TT ketiga dilakukan dengan jarak 6 bulan dari TT kedua dengan memberikan efektivitas perlindungan selama 5 tahun. Dan TT yang keempat dilakukan dengan jarak 1 tahun dari TT ketiga dengan memberikan efektivitas perlindungan selama 10 tahun. Dan TT yang terakhir yaitu TT kelima dengan jarak 10 tahun dari TT keempat dengan memberikan perlindungan hingga 25 tahun. Dari penjelasan materi kami, dapat disimpulkan bahwa pranikah merupakan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan intervensi pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian KIE kesehatan reproduksi kepada calon pengantin merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Melalui peningkatan pengetahuan calon pengantin agar kelak dapat merencanakan kehamilan yang sehat. Gimana? Sudah paham ya apa itu pengembangan ilmu kebidanan di lingkup pranikah? Satu lagi nih, info buat teman-teman atau kerabat yang akan dan ingin melanjutkan perkuliahannya, masih bingung mau melanjutkan di mana? Teman-teman bisa melanjutkan pendidikannya di Kampus Stikes Indonesia Maju. Kampus Stikim adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang sudah terakreditasi B, ditambah lokasinya yang strategis. Selain itu, daya serap alumni Stikim yang bekerja atau terserap di atas 80% melalui pembinaan CIC atau Career and Alumni Center. Daftar sekarang juga dan hubungi website Stikim di www.pmb.stikim.ac.id atau kalian bisa langsung WhatsApp di nomor 0813 1630 6767. Terima kasih. Assalamualaikum.